Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang mulia para guru, para alim, dan yang terhormat Ketua RW, RT, beserta jajarannya yang berada di lingkungan RW 09 Giriya Sasmita, para tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak, dan terlebih khusus teman-teman remaja putra dan putri, para penerus tongkat estafet Giriya Sasmita dan Masjid As-Siratal Mustaqim yang insyaallah semuanya calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tiada kata yang pantas terucap tentunya selain syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita hingga saat ini, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah di bulan suci Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya harapan kita semoga seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, sedang dan yang akan kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sekalian dan keluarga kita termasuk pada umat yang setia dan telah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sudah jadi fenomena biasa tentunya di malam-malam Ramadan masuk ke pertengahan biasa babak penyisihan semakin maju pada kemajuan. Alhamdulillah sudah biasa. Kalau penuh malah pertanyaan. Alhamdulillah sudah biasa. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan Al-Fakir menyampaikan kultum dengan tema yang sudah diamanatkan, yaitu tinggalkan yang tidak bermanfaat dan raih hidup yang lebih bermakna. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha adil tentunya selalu menciptakan dua hal yang berdampingan, ada baik buruk, surga neraka, kemudian siang malam, sehat dan sakit, serta seterusnya. Tinggal bagaimana kita menilai dan menyikapi serta memilihnya. Tentu hukum kausalitas tidak dapat dipisahkan. Pun demikian, perjalanan hidup kita akan selalu dihadapkan dengan banyak sekali pilihan, dan pilihan sangat dipengaruhi dari bagaimana kita memandang hidup ini. Cara kita memandang tentunya ditentukan oleh faktor lingkungan, kebiasaan, dan juga pendidikan yang telah kita terima. Pilihan dan cara pandang manusia pastilah berbeda. Mengingat kajian hari Ahad yang lalu yang diisi oleh guru kita Ustaz Haji Mardi beliau menyampaikan, jangan jadikan perbedaan di tengah-tengah kita sebagai pemisah, tetapi jadikan perbedaan itu sebagai karunia yang saling menghargai. Karena beliau kemarin menyampaikan itu tentang bagaimana menetapkan awal puasa dan kalender tunggal. Jadi perbedaan itu bukan jadi jurang pemisah bagi kita semuanya. Masuk kepada inti materi pada malam hari ini, ada beberapa upaya agar hidup lebih bermakna. Yang pertama tentunya agar hidup kita lebih bermakna, kita harus memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
Yang tua mengayomi yang muda menghormati yang tua. Indahnya rasa saling melengkapi dalam lingkungan dan kehidupan kita. Berperilaku dan tutur kata tentunya harus sopan santun dan lemah lembut agar kita tidak saling menyakiti perasaan saudara-saudara kita dan tetangga-tetangga kita, bahkan keluarga-keluarga terdekat kita. Kemudian yang kedua, jadikan akhirat sebagai orientasi hidup kita. Apapun yang kita lakukan tentu harus diawali dengan niat. Maka niatkan seluruh ibadah dan aktivitas kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penilaian manusia, apalagi ketenaran. Sekali lagi, bukan penilaian manusia, apalagi ketenaran. Jika sudah diawali dengan orientasi akhirat, maka apapun proses dan hasilnya nanti membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Karena manusia itu ranahnya hanya dua: pertama merencanakan, kedua menjalankan. Hasilnya tentunya hanya Allah yang memiliki kehendak. Godaan kita saat ini sangatlah amat berat dan sangat dekat. Bukan lagi musuh yang nyata tentunya, dari apa yang sering kita pegang dan temui, yakni berupa handphone. Kadang informasi yang datang melalui portal ataupun media sosial, bahkan bergosip secara langsung. Walaupun dalam ilmu sosiologi gosip itu adalah salah satu bentuk dari pengawasan sosial, tapi dari segi Islam bergosip itu sangat dilarang. Kadang hal ini membuat iman kita menjadi lentur dan luntur. Inilah zaman di mana kita hidup. Mari kita, maka dari itu kita membutuhkan iman dan ilmu. Karena bisa jadi apa yang kita lihat, kita dengar hanya sekedar opini ataupun asumsi yang dijadikan landasan teori saja untuk hidup kita. Ini yang lebih bahaya dan akhirnya menyia-nyiakan usia kita. Saya tidak akan berpanjang lebar. Di akhir khutbah ini, Al-Fakir mengajak kepada seluruh hadirin, mari kita bersikap bijak dalam bersosial dan selalu dekatkan diri dengan Maha Pencipta, yakni dengan selalu berzikir, dan tentunya kita selalu istiqomah dalam hidup yang sederhana dan bersahaja, sehingga hidup kita dapat memberikan manfaat dan contoh tauladan yang baik, setidaknya bagi keluarga kita dan umumnya kepada lingkungan sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengiringi langkah kita dalam meniti hidup ini agar lebih bermakna. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, apalagi kurang lama, karena baru nyender barangkali. Tapi niat saya di sini bukan untuk menggurui atau mengajari ikan berenang. Ini hanya sebagai pengingat bagi pribadi Al-Fakir khususnya, dan pada umumnya kepada seluruh jamaah. Demikian, dan mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتمن تقصيرنا يا الله يا
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad